Yo, balik lagi bareng gua Babas di sini. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi dalam banget. Kadang mikir, kadang ngakak, kadang pengen nangis juga. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relatable banget lah buat lo semua. Jadi siapin kopi, rebahan, atau rokok lo karena kita bakal ngebedah hal yang bikin otak sama hati sering berantem. Let's go, bro. Hidup yang bocor di sana-sini. Anjir, kadang tuh gue ngerasa hidup kayak ember bocor. Ngerti gak sih? Lu udah isi penuh-penuh, tiba-tiba kering lagi. Duit masuk, keluar. Energi dapat, hilang. Semangat kebangun, anjing besoknya langsung ambyar. Semua serba bocor bejir. Kayak gak ada yang bisa lu tahan lama-lama. Lucunya, gue tahu itu. Gue sadar banget kalau tiap weekend gue nyisihin duit buat hal-hal random. Botol minum keras, skincare digital di game, item yang bahkan gak bisa gue sentuh di dunia nyata, tapi tetap gue beli. Dan abis beli, bukannya puas, malah makin hampa. Kayak, anjir ngapain gue beli beginian? Tapi besok gue ulang lagi. Parah ya, tapi ya begitulah. Kadang gue mikir, ini hidup gue yang salah arah, atau gua aja yang terlalu bebal buat nyari makna baru. Tiap hari rasanya kayak ngejar sesuatu, tapi gak tahu apa. Ngejar sensasi doang, bukan isi. Bangun pagi udah capek duluan, padahal belum ngapa-ngapain. Mau dibilang burnout, tapi gue juga gak lagi kerja keras-keras amat. Mau dibilang bosen, tapi gak ada juga yang menarik. Jancuk, bingung banget hidup model gini. Dulu tuh ya, gue mikir hidup cuma butuh keseimbangan. Kerja, istirahat, seneng-seneng. Tapi ternyata kadang gue udah terlalu jauh di bagian yang seneng-seneng. Sampai gak kerasa gue malah kabur dari diri sendiri. Gue minum bukan karena pingin santai, tapi biar gak mikir. Gue beli barang-barang random bukan karena butuh, tapi biar otak gue gak kosong. Soalnya begitu sepi datang, anjing rasanya kayak tenggelam. Tapi lama-lama gue sadar, yang bocor tuh bukan dompet doang, hati juga, pikiran juga. Kayak semua energi gue ngalir ke hal-hal yang gak ngasih apa-apa balik. Gue ngasih waktu, ngasih perhatian, ngasih tenaga buat hal-hal kecil yang cuma numpang lewat di hidup gue. Dan pas gue lihat ke belakang, gak ada yang nempel. Semua cuma kenangan samar. Kadang gue berasa hidup ini kayak playlist Spotify yang gue denger tapi gak pernah gue resapi. Lagu-lagu lewat, beatnya enak, tapi gak ada yang nyantol di kepala. Hidup gue pun kayak gitu. Rame tapi kosong, penuh tapi gak bermakna. Anjir, bahkan ngomong gini aja gue capek. Terus gue mikir lagi, kenapa gue terus ngelakuin hal-hal yang gue tahu bikin gue kosong? Jawabannya, ya karena gak ada lain anjir. Kadang cuma itu cara gue biar tetap kerasa hidup. Kayak kalau gue gak ngapa-ngapain, gue takut tiba-tiba hilang aja, kayak gak eksis. Aneh banget ya manusia. Udah tahu salah, tetap dijalanin. Udah tahu sakit, tetap dirasain. Tapi mungkin justru di situ letak kemanusiaannya, di rasa bocor itu sendiri. Gue nggak perfect, nggak stabil, nggak bijak juga. Tapi at least gue masih bisa ngerasain kebocoran itu. Berarti gue masih hidup. Masih ada sesuatu yang berdenyut meskipun cuma sisa-sisa. Jadi ya biarin aja dulu bocor. Mungkin nanti gue tambal kalau sempet. Tapi sekarang gue cuma pingin diem bentar, lihat airnya netes dan bilang, anjir, ya udahlah, hidup emang gini kali. Anjir, gue tuh dulu ambisius banget bejir. Kayak tiap hari rasanya pengen jadi seseorang. Pengen diakuin, pengen dihargain, pengen orang lihat gue terus dan bilang, dia keren banget. Sekarang gue lihat mimpi itu aja udah males. Kayak buat apa sih? Udah kayak makanan yang dulu enak tapi sekarang rasanya basi. Lu masih makan tapi gak nikmat lagi. Dulu tuh gue ngebayangin hidup sukses tuh kayak film. Kerja keras, dapat pengakuan, hidup nyaman, semua orang bangga. Tapi makin kesini, makin gue jalanin, anjing, yang gue dapat malah rasa capek yang gak hilang-hilang. Gue sadar, ternyata jadi besar tuh gak selalu bikin lu seneng. Kadang malah nambah beban. Kayak lu berdiri di puncak tapi sendirian, dingin dan bingung mau ngapain lagi. Lucunya sekarang gue malah pengen yang simpel-simpel aja. Bangun pagi gak overthinking, makan enak tanpa mikir kalori, nongkrong santai tanpa harus ngomongin kerjaan atau target hidup. Dulu gue ngerasa itu gak produktif.
Tapi sekarang gue ngerasa itu justru damai. Ironis banget gak sih? Dulu gue ngejar makna hidup lewat ambisi. Sekarang gue nemuin makna justru pas gue berhenti ngejar apa-apa. Tapi ya tetap aja di dalam kepala gue tuh masih ada suara kecil yang kadang ngomel. Bro, lu gak takut ketinggalan? Dan gue jawab, anjing, gue udah capek. Kayak, iya gue ngerti dunia ini jalan terus. Semua orang sibuk ngebut. Tapi gue juga manusia. Gue juga butuh berhenti. Kadang gue pengen duduk aja di pinggir jalan, ngeliatin orang lewat dan mikir, ya udah gue di sini dulu. Jancu, susah banget ya buat gak ngerasa bersalah kalau lagi gak ngejar apa-apa. Kayak dunia tuh gak ngebolehin kita istirahat. Lu dikit-dikit disuruh grow, improve, push your limit. Lah, gue cuma pengen rebahan bangsat. Emang rebahan gak bisa jadi bagian dari growth? Dan parahnya, ambisi itu kadang berubah jadi racun, bukan motivasi lagi. Gue ngerasa kayak dikejar di bayangan gue sendiri. Versi gue yang dulu, yang lebih semangat, lebih idealis, lebih yakin. Tapi sekarang gue cuma pengen tenang, pengen punya hari tanpa tekanan. Tapi entah kenapa kalau gue tenang malah ngerasa bersalah. Kayak anjir, gue harusnya ngapain nih? Padahal siapa juga yang nyuruh? Gue rasa ini tuh kayak fase dimana lu sadar dunia gak selalu seindah janji waktu lu kecil. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kerja keras pasti berbuah hasil. Tapi gak pernah dikasih tahu kalau hasilnya belum tentu bikin bahagia. Bisa jadi yang lu dapat malah burnout, anxiety, semerasa hampa yang gak bisa diobatin pakai uang atau pencapaian. Sekarang gue lebih mikir, mungkin hidup gak harus besar. Gak semua orang harus jadi sesuatu. Kadang jadi biasa aja udah cukup. Jadi orang yang bisa makan 3 kali sehari, bisa tidur tanpa cemas, bisa senyum tulus walau leceh. Itu tuh udah prestasi banget anjir. Ambisi gue belum mati, tapi udah berubah bentuk. Dulu gue pengen dunia tahu gue ada. Sekarang gue cuma pengen gue sendiri ngerasa cukup. Gue gak butuh tepuk tangan, gue cuma pengen tenang. Mungkin itu ya tanda kalau gue udah gak lagi ngejar validasi, tapi lagi belajar berdamai. Gue udah gak peduli dibilang malas, bejir. Gue capek dibilang harus jadi ini, harus jadi itu. Gue cuma pengen jadi gue yang lagi bosan, lagi mager, lagi gak punya semangat, tapi masih jujur sama diri sendiri. Dan jujur itu rasanya lega. Sedikit hampa sih, tapi lebih jujur. Kadang gue cuma bisa ngeluh kecil sambil bilang, anjir, hidup emang gak seindah rencana. Tapi ya udahlah, gue masih di sini, masih jalan walau pelan. Anjir, ini bab yang paling berat sih Bejir. Gue gak tahu kenapa, tapi makin tua tuh rasa bersalah kayak makin gampang nongol dari mana aja. Padahal hidup gue gak segitu dramanya. Tapi entah kenapa tiap malam gue bisa tiba-tiba ngerasa kayak bangsat. Kayak ada yang salah sama diri gue. Tapi gue gak tahu apaan. Gue tuh tahu gue hidup cukup, gak kekurangan, gak susah-susah amat. Tapi justru itu yang bikin gue gak nyaman. Kayak anjing, gue beruntung banget ya. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa gak layak buat ngeluh. Kayak semua masalah gue tuh gak valid, cuma drama pikiran aja. Tapi ya jancuk, tetap aja kerasa berat. Gue gak bisa pura-pura bahagia cuma karena hidup gue kelihatan gampang dari luar. Kadang gue ngerasa bersalah karena gak bisa terus baik. Kayak gue pengen peduli, pengen dengerin orang curhat, pengen jadi tempat bersandar. Tapi di saat yang sama gue juga lagi hancur dari dalam. Dan kalau gue maksa buat kuat, gue malah ngerasa palsu. Jadi akhirnya gue diem aja, pura-pura gak tahu. Tapi itu juga salah kan? Gue ngerasa jahat karena gak bisa jadi orang yang hadir. Rasa bersalah itu tuh kayak hantu anjir. Dia nongol pas lu lagi santai, lagi makan enak, kepikiran, anjir banyak orang belum makan. Lagi rebahan, kepikiran, anjing banyak yang kerja banting tulang. Terus lu malah gak bisa nikmatin apapun. Lu hidup tapi ngerasa berdosa karena masih bisa senyum. Dan parahnya, kadang gue ngerasa bersalah cuma karena gue gak sedih. Kayak, kok gue gak separah itu ya? Padahal gak semua orang harus menderita buat dianggap manusia. Tapi entah kenapa, di kepala gue tuh kebahagiaan tuh kayak dosa. Kayak sesuatu yang gue gak pantas dapet. Gue juga sering ngerasa munafik Bejir. Ngomong soal mental health, healing, self-love. Tapi diri sendiri malah gak urus. Gue bisa ngomongin gimana pentingnya jaga diri. Tapi gue sendiri sering ngerasa kosong. Kayak tukang servis yang alatnya rusak tapi tetap maksa kerja. Anjing banget rasanya. Kadang gue mikir mungkin gue terlalu banyak pura-pura.
Pura-pura paham, pura-pura kuat, pura-pura nggak peduli padahal dalamnya campur aduk. Tapi ya gimana, dunia itu nggak ngasih ruang buat lemah. Kalau lu ngeluh dibilang manja, kalau lu diem dibilang dingin. Jadi akhirnya gue milih nangis sendirian aja biar nggak ganggu siapa-siapa. Jancuk, tapi di sisi lain gue juga sadar rasa bersalah ini tuh tanda gue masih manusia, masih punya hati, masih bisa ngerasa. Meskipun rasanya kayak beban, tapi itu juga bukti kalau gue belum mati rasa. Kadang gue coba berdamai sama rasa bersalah itu. Gue bilang ke diri gue, ya udah, lu nggak harus nyelamatin dunia kok, cukup nyelamatin diri sendiri dulu. Tapi yang ngomong mah gampang, prakteknya tiap kali gue coba tenang, pikiran gue ribut lagi. Nanya terus, lu udah cukup baik belum? Dan jawaban gue hampir selalu, belum. Padahal standar itu nggak ada yang nyuruh, gue sendiri yang bikin. Capek banget anjir, hidup di kepala sendiri. Mungkin emang begini cara hidup ngajarin gue buat ngerendah. Bukan ngerasa kecil tapi sadar kalau nggak semua hal bisa gue kontrol. Gue nggak bisa nolong semua orang, nggak bisa selalu ngerti semua hal, nggak bisa selalu kuat. Dan itu nggak apa-apa. Tapi tetap aja, meski gue ngerti, rasa bersalah itu gak hilang. Dia cuma diem bentar terus nongol lagi kayak, hai kangen nggak? Bangsat. Akhirnya gue belajar buat nggak terlalu ngelawan rasa itu. Gue biarin aja dia duduk di sebelah gue, nemenin gue mikir, nemenin gue bengong. Kadang malah gue ajak ngobrol dalam hati, kayak ya udah bro, lu di sini aja tapi jangan ganggu gue kerja. Karena kalau gue terus kabur, dia malah makin kuat. Jadi sekarang kalau gue ngerasa bersalah, gue coba pelan-pelan bilang ke diri gue, lu udah cukup anjir, lu manusia bukan malaikat. Kadang itu berhasil, kadang enggak. Tapi nimel gue udah coba. Karena gue sadar, yang penting bukan ngilangin rasa bersalahnya, tapi belajar buat hidup bareng sama dia tanpa nyesek tiap detik. Dan entah kenapa di tengah semua itu ada sedikit rasa tenang. Masih kecil tapi nyata. Kayak secuil cahaya di ujung kepala yang bilang, gak apa-apa, lu gak sempurna. Putih. Gue bukan mesin, anjir. Kadang gue mikir, hidup tuh kayak simulasi yang error. Lu bangun, kerja, ngelakuin rutinitas, terus ngulang lagi besoknya. Kayak robot bejir. Tapi bedanya, robot gak capek. Gua capek banget anjing. Gua bukan mesin yang bisa terus nyala tanpa jeda. Tapi dunia ini tuh kayak gak pernah ngasih tombol pause. Semua harus gerak, semua harus produktif, semua harus perform. Kadang gue cuma pengen diem aja sumpah, gak ngapa-ngapain. Buka HP pun males. Tapi baru gue rebahan bentar, langsung ada rasa bersalah nongol. Kayak, anjir, lu buang waktu nih. Lah, bangsat, kapan gue boleh istirahat kalau tiap kali berhenti aja gue diserang pikiran sendiri? Gue tuh sering ngerasa kayak mesin produksi yang dipaksa jalan terus, padahal spare partnya udah karatan. Kayak tiap hari kerja, tapi nggak tahu buat siapa. Duit dapet, tapi rasanya kosong. Orang lihat dari luar kayak, wah, hidup lu enak ya. Tapi dalamnya udah kayak CPU overheat. Nge-lag parah jancu. Lucunya, dunia tuh sering ngomongin soal self-care, take a break. Tapi di saat yang sama, juga maksa lu buat terus available. Kayak, bro, lu mau gua tenang apa produktif sih? Soalnya dua-duanya gak bisa jalan bareng. Gua gak bisa healing kalau tiap 2 menit ada notifikasi kerjaan masuk. Dan parahnya lagi, gue ngerasa kadang eksistensi gue cuma dihitung dari seberapa banyak gue bisa ngasilin. Kayak kalau gue ngambil karya, gue gak berguna. Kalau gue gak ngasih output, gue gak dianggap. Padahal gue cuma manusia biasa anjir. Gue punya batas, punya momen di benak otak gue bener-bener kosong. Tapi kayaknya kosong tuh dosa sekarang. Gue juga benci banget sama perasaan harus terus jadi berguna. Kadang gue pengen banget bilang, anjing, boleh gak sih gue gak berguna dulu sehari? Kayak beneran diem, rebahan, bengong liatin langit, gak mikir apa-apa. Tapi realitanya, begitu gue coba, rasa cemas tuh langsung nyerang. Kayak ada yang nyentil kepala gue, weh, lu ngapain? Anggur? Jancu, capek banget harus pura-pura semangat tiap hari. Kayak semua orang di luaran kelihatan kuat, padahal mungkin mereka juga udah hampir tumbang. Tapi kita semua pura-pura, biar gak kelihatan lemah. Pura-pura produktif, pura-pura sibuk, padahal sebenarnya lagi nyari alasan buat gak ambruk. Kadang gue pengen banget ngomong ke diri sendiri, lo gak harus jadi inspirasi buat siapa-siapa bejir. Gue gak mau jadi simbol semangat, gak mau jadi motivator, gak mau dibilang keren karena bisa tahan hidup. Gue cuma pengen hidup aja,
tanpa beban buat kelihatan berhasil. Gue juga sering kesel sama konsep kerja keras pasti berhasil. Itu omong kosong anjir. Banyak orang kerja mati-matian tapi tetap kejebak di situ-situ aja. Sementara ada juga yang santai tapi nasibnya hoki. Hidup tuh gak seadil itu. Dan makin gue coba terima, makin gue sadar kalau capek itu bukan tanda gagal. Capek itu tanda masih manusia. Gue bukan mesin, gue gak bisa dipaksa terus jalan kayak gak ada abisnya. Gue butuh error, butuh crash, biar gue bisa ngeriset diri. Kadang gue cuma pengen berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena gue pengen ingat rasanya hidup tanpa tuntutan. Dan ya, kadang gue pengen muntah dari semua ini. Dari rutinitas, dari ekspektasi, dari omongan, lu harus bisa. Kayak semua itu numpuk di dada dan gak tahu harus keluar lewat mana. Mungkin makanya kadang gue nangis tiba-tiba. Bukan karena gue sedih banget, tapi karena badan gue kayak udah penuh dan butuh ngeluarin sesuatu biar gak meledak. Anjir, manusia itu emang absurd ya. Kita semua tahu butuh istirahat, tapi tetap aja maksa diri. Padahal gak ada yang nyuruh. Kadang gue mikir, mungkin yang paling susah tuh bukan ngelawan dunia, tapi ngelawan diri sendiri yang gak bisa tenang. Sekarang, gue lagi belajar buat gak terlalu kejam sama diri gue sendiri. Belajar bilang, cukup bro, udah segitu aja dulu. Nggak harus tiap hari menang, nggak harus tiap hari produktif. Kadang bertahan aja udah prestasi. Gue bukan mesin bejir, gue punya emosi, punya rasa males, punya masa dimana gue nggak mau ngapa-ngapain. Dan itu nggak bikin gue gagal, itu bikin gue nyata, bikin gue manusia. Jadi kalau suatu hari gue berhenti, diem, nggak update apa-apa, jangan salah paham. Gue lagi ngisi ulang, lagi nguatin diri biar bisa jalan lagi nanti. Bukan buat dunia, tapi buat diri sendiri. Karena jujur aja anjing, gue cuma pengen hidup tanpa harus jadi bermanfaat setiap saat. Kadang gue cuma pengen ada, dan itu aja udah cukup. Hidup sekadar hari ini. Anjir, sampai di titik ini, gue ngerasa hidup tuh bukan lagi soal menang atau kalah. Bukan soal jadi yang paling cepet, paling kaya, paling keren. Tapi cuma soal bertahan. Bangun pagi, makan, ngerasain udara, terus ngulang lagi besoknya. Simple sih, tapi entah kenapa susah banget buat dijalani dengan hati yang tenang. Dulu gue selalu ngerasa harus punya arah yang jelas. Harus tahu mau kemana, mau jadi apa, mau dapat apa. Tapi makin kesini gue sadar hidup gak selalu harus punya rencana besar. Kadang yang penting cuma satu, masih bisa jalan. Becuir, sesimpel itu aja udah syukur banget. Sekarang gue gak lagi maksa diri buat mikirin masa depan. Soalnya tiap kali gue mikir terlalu jauh, kepala gue malah panas, hati gue sesek, dan gue ngerasa gak guna. Jadi ya gue pilih mikir pendek aja, hidup buat satu hari ini dulu. Besok ya urusan besok. Gue gak mau lagi dikejar bayangan masa depan yang belum tentu kejadian. Cancok. Tapi ya kadang hidup harian aja tuh udah cukup berat. Bangun dengan tenaga sisa, nyobanya senyum padahal otak lagi mumet, pura-pura santai padahal pengen kabur dari semua hal. Tapi ya udah gue jalanin aja. Kadang rebahan, kadang nangis, kadang ketawa, campur aduk. Tapi semua itu ya bagian dari hidup juga kan. Gue sering banget mikir, apa gue salah karena gak punya tujuan besar lagi. Tapi makin gue pikir makin gue ngerasa enggak juga, hidup tuh gak harus megah anjir. Kadang justru yang kecil-kecil itu yang paling nyata. Kayak bisa makan kenyang, bisa ketawa sama temen, bisa nonton seri sampai nangis. Hal receh tapi anget. Kayak ngerasa masih manusia. Dulu gue pengen punya semuanya. Sekarang gue cuma pengen tenang, pengen tidur nyenyak, bangun dapat cemas, jalan-jalan tanpa mikir gue harus produktif. Bangsat, dulu gue kira itu males, tapi ternyata itu bentuk bertahan hidup juga. Soalnya kalau lu terus dipaksa ngejar sesuatu tanpa henti, lama-lama lu gak ngerasa hidupnya, cuman ngerasa capeknya. Kadang gue pengen muntah aja beneran. Muntah dari semua beban yang gak gue pesen, ekspektasi, standar, tuntutan. Kayak badan gue udah penuh, kepala gue udah sesek, dan satu-satunya hal yang bisa gue lakuin cuman buang semua isi itu keluar. Biar lega, biar bisa mulai dari kosong lagi. Terus abis itu gue makan, kenyangin diri. Bukan cuma buat perut, tapi buat hati juga. Karena entah kenapa, kenyang tuh bisa bikin gue ngerasa aman. Kayak, oke, gue masih hidup, gue masih bisa ngerasain sesuatu.
masih bisa nikmatin sesuatu yang sederhana. Dan itu cukup anjir. Kadang gak bisa makan, gue nonton series random. Gak penting, gak dalam, tapi bikin gue ngerasa tenang. Gue nikmatin ceritanya, karakternya, bahkan nangis kalau lagi sedih. Dan anehnya, di situ gue ngerasa hidup. Bukan karena gue dapat sesuatu yang besar, tapi karena gue bisa ngerasin emosi yang jujur tanpa pura-pura kuat. Gue juga sering nangis keras, bukan karena tragedi, tapi karena gue capek. Kayak semua emosi numpuk di satu titik, terus akhirnya meledak. Nangisnya tuh bukan sedih, tapi kayak anjir, akhirnya keluar juga. Dan habis nangis gue biasanya diam, tarik napas, terus bilang ke diri sendiri, ya udah, lanjut lagi besok. Mungkin itu ya esensi dari semua ini. Hidup tuh gak harus heroik, gak harus megah. Kadang lu cuman perlu bertahan 1 hari lagi, 1 langkah lagi, 1 tarikan napas lagi. Dan itu aja udah cukup berarti. Gue gak tahu gue bakal jadi apa nanti ke depannya, tapi gue juga udah gak terlalu peduli. Sekarang gue cuman pengen jadi versi gue yang masih bisa ngerasa, masih bisa jujur, masih bisa bilang anjir hari ini berat banget tanpa harus pura-pura senyum. Gue pengen bisa nikmatin hal-hal kecil dan merasa bersalah, kayak duduk sambil ngopi dingin, denger lagu lawas, ngerasain angin sore, terus bilang pelan, hidup tuh emang absurd tapi gak seburuk itu juga. Mungkin nanti gue bakal punya semangat lagi, mungkin enggak. Tapi sekarang gue cukup dengan hari ini, dengan semua kebocoran, kelelahan, dan ketidaksempurnaan yang gue punya. Karena ternyata hidup tuh gak perlu fix. Kadang yang rusak pun bisa jalan. Dan kalau besok gue bangun lagi, ya berarti gue dapat kesempatan 1 hari lagi buat nyoba. Buat makan lagi, nonton lagi, nangis lagi, bahkan ketawa lagi. Dan itu aja udah cukup banget. Jadi ya biarin aja semuanya berjalan. Hidup gak harus ditaklukkan, cukup dijalani. Pelan seadanya tapi jujur. Karena pada akhirnya, anjir, ternyata bertahan tuh bentuk cinta juga. Cinta ke diri sendiri. Oke bro, jadi intinya hidup tuh emang gak selalu bisa dijelasin pakai logika. Tapi ya dijalanin aja. Kadang lo jatuh, kadang lo ketawa. Tapi itu semua bagian dari perjalanan yang bikin lo jadi lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa tinggalin like, share ke teman lo yang lagi butuh denger ini, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan absurd kita.